Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legawan Perkasa. Saya mewakili dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang persepsi masyarakat kontemporer dalam negara Pancasila. Pendahuluan. Era kontemporer berkaitan dengan globalisasi yang merupakan proses mendunia global, telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga proses filterisasi mesti dilakukan oleh setiap bangsa di dunia tidak terkecuali Indonesia. Derasnya arus globalisasi memiliki dampak positif dan memiliki dampak negatif terhadap semua sektor, tanpa terkecuali khususnya terkait penegakan hukum di Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar karena memiliki banyak potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Masyarakat Indonesia kontemporer yang dimaksud adalah manusia Indonesia yang hidup setelah reformasi, yaitu manusia Indonesia yang memiliki 3 ciri utama. Pertama, manusia Indonesia berpaham liberal, kedua, masyarakat Indonesia strukturalisasi, ketiga, masyarakat Indonesia marginalis. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut Nazir 1988-63 dalam buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Kedua, menurut Sugiono 2005-21, menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Yang ketiga, menurut Whitney 1960-160, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Pembahasan. Negara Indonesia adalah negara yang bersifat multikulturalisme. Hal ini tergambar dari jumlah pulau, ragam suku, banyak agama, serta aneka macam budaya yang ada di dalamnya. Banyaknya perbedaan itu tercermin dalam Pancasila yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Semboyan itu hendak mengatakan kalau perbedaan bukanlah hal yang haram, namun sesuatu yang wajar dan normal. Perbedaan diciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling memusuhi. Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga Indonesia. Pancasila hadir tidak terpisah antara sila yang satu dengan sila yang lain, tetapi sila-sila itu bersama keterkaitannya dan merupakan bagian-bagian dari keutuhan. Pancasila memberikan pemahaman dan pedoman bahwa persatuan dan kesatuan adalah proses yang tidak boleh terlewatkan. Karena di sini letaknya nilai-nilai keharmonisan sesama warga negara untuk menjalin kehidupan bersama mencapai Indonesia yang maju dan bermartabat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengimplementasian nilai-nilai Pancasila melalui dunia pendidikan, yaitu dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila. Pemberian sanksi ini sangat penting agar tidak terjadi pelanggaran yang dibuat bisa saja merugikan banyak pihak dan membuat resah masyarakat. Tiga, kritis dan bijak serta selalu dapat memilih hal-hal atau informasi yang didapat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus pintar dalam menerima dan mengolah informasi yang kita dapat agar tidak terjadi penyimpangan informasi yang dapat menjadikan kita salah bertindak atau salah memahami sesuatu karena hal ini sangat berbahaya, apalagi jika hal
tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terakhir kesimpulan, Pancasila sebetulnya hadir untuk mengakomodir setiap hal yang demikian. Dalam Pancasila telah terdapat banyak-banyak nilai luhur yang mencerminkan budaya bangsa. Masyarakat Indonesia sejatinya telah memiliki apa yang dinamakan ideologi dalam Pancasila. Guna menangkal setiap hal negatif dari globalisasi, masyarakat Indonesia hanya perlu memegang erat serta mengamalkan Pancasila dalam sebaik-baiknya. Pada akhirnya, upaya penanaman nilai luhur Pancasila perlu dilakukan masyarakat juga dapat melakukan cara lain yang sesuai dengan pribadinya. Diharapkan masyarakat akan lebih dapat memahami, menyerap dan menghayati setiap nilai Pancasila untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sebagai suatu identitas bangsa. Sekian terima kasih dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.